Halo semuanya, gue Mikal dan di video kali ini gue pengen ngasih komparasi dari dua HP yang lagi banyak ditanya-tanya nih, baik di IG gue maupun di YouTube gue. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu kalau semua ini tuh berdasarkan hasil pengalaman gue selayaknya gue pakai HP ini pada kebiasaan gue sehari-hari, bukan berdasarkan hanya pada uji coba saja. Dan dalam video ini gue bakalan coba seobjektif mungkin, walau nggak mungkin. Karena bagaimanapun gue adalah manusia yang punya selera dan preferensi pribadi, dan gue rasa kalian sendiri juga pasti akan seperti itu. Video yang gue buat ini tuh berdasarkan fakta, tapi juga berdasarkan apa yang gue rasakan saat menggunakan kedua device ini. Dan perlu gue infokan juga, kalau angka itu hanya salah satu faktor. Masih banyak faktor lain yang bisa dijadikan pertimbangan. Spoiler aja, bisa gue bilang ada bagian dimana tuh Samsung menang jauh. Tapi ada juga bagian dimana tuh Vivo yang menang jauh. Jadi emang ada area dimana keduanya ini tuh emang jomplang. Bukan nama daerah ya, bukan nama daerah. Oke? Nggak pakai lama lagi, ayo. Kita mulai aja videonya. Dari paket penjualannya, si Samsung ini hanya menyediakan handsetnya serta kabel charger. Sedangkan si Vivo ini tuh masih lengkap menyediakan handsetnya, kabel charger, hingga casing transparan. Jadi bakalan fair lagi ya buat Samsung untuk nyari charger sama casingnya. Samsung Galaxy A54 sama Vivo V27 ini tuh memiliki gaya desain yang benar-benar berbeda. A54 tuh tampil premium dengan desain yang lebih mengotak dengan sudut-sudut melengkung dan bahan yang terbuat dari kaca sama seperti Samsung S23, dan si Vivo V27 ini tuh tampil premium juga dengan desain layar lengkung dan back case yang feels-nya tuh mirip banget dengan Vivo X80 Pro Series. Secara genggaman, feels-nya tuh bisa gue bilang ya, keduanya tuh sama-sama enak tapi dengan rasa yang sangat berbeda. Kalau A54 ini terasa lebih mantap dipegang di tangan, mungkin karena bentuknya yang lebih mengotak dan lebih tebal di bagian sampingnya. Sedangkan si V27 tuh terasa lebih premium di tangan karena desain layar lengkungnya. Backcase-nya sama device-nya yang berasa tuh tipis banget. Bagian bawah keduanya ini ada mikrofon, port USB Type-C, sama loudspeaker. Cuman di V27 ini tuh ada SIM card tray dengan konfigurasi 2 nano SIM aja. Bagian kanannya itu ada tombol power dan volume. Bagian atasnya ada mikrofon. Tapi kalau di A54 ini ada SIM card tray dengan konfigurasi hybrid. Jadi dia bisa pakai 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD. Bagian belakangnya ini tuh ada konfigurasi 3 kamera sama 1 LED flash. Yang Vivo tuh ngelingker gitu ya. Sama ada logo masing-masing. Bagian depannya V27 ada layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz adaptif. Sedangkan A54 ada layar Super AMOLED 6,4 inci dengan refresh rate 120 Hz adaptif juga. Kamera depannya ini sama-sama berbentuk tompel. Dan di earpiece-nya kalau Vivo V27 itu nggak ada loudspeaker. Sedangkan di A54 ini ada loudspeaker satu lagi. Jadi suaranya udah stereo ya. Kalau V27 ya mono. Terakhir, A54 ini sudah memiliki sertifikasi IP67, sedangkan V27 tuh belum memiliki IP rating. Hal ini bisa jadi perhatian kamu ya, terlebih apabila kamu termasuk orang yang ceroboh dan suka ngebasahin HP-nya dengan air. Untuk UI-nya, Samsung pakai One UI 5.1 di atas Android 13 yang disertai dengan Knox. Dan Vivo V27 pakai Vantage OS 13 di atas Android 13. Samsung akan mendapatkan update software 4 tahun Android dan 5 tahun security update, sedangkan Vivo akan mendapatkan update software 2 tahun Android dan 3 tahun security update. Nah, kalau dari tampilan layar depannya ini, si A54 memang terlihat bezelnya itu lebih tebal ya, dengan tebalnya itu merata di setiap sisinya. Sedangkan V27 terlihat lebih tipis di semua sisinya. Dan keduanya ini juga sudah menggunakan sistem biometric fingerprint di dalam layar. Untuk proteksi layarnya, A54 tuh pakai Gorilla Glass 5 di depan dan belakang. Dan V27 itu nggak pakai Gorilla Glass. Dari kedua layar HP ini, mesti gue bilang sih, keduanya ini emang nyaman dipandang di mata. Kecerahan layarnya juga udah cukup terang untuk digunakan di bawah sinar matahari terik. Dan mungkin kalian juga nggak akan ngerasain perbedaannya kalau nggak disandingkan berbarengan. Tapi, setelah gue perhatikan lagi di tingkat kecerahan yang sama, layar Samsung yang ini tuh menghasilkan warna yang lebih terang dan lebih kehijauan. Sedangkan di V27 ini warnanya lebih kontras dan lebih kemerahan. Lalu ngomongin soal haptic feedback-nya. Awal gue pakai si V27 ini tuh gue bingung kok haptic feedbacknya tuh nggak nyala sama sekali. Habis itu gue coba nyalain dan ternyata habis gue nyalain gue langsung ngerti kenapa haptic feedbacknya nggak dinyalain secara default. Ini karena haptiknya si V27 tuh berasa cempreng. Getarannya itu kurang berasa enak aja di tangan, apalagi kalau di intensitas maksimal. Nggak enak banget. Sedangkan si A54 ini haptic feedbacknya masih terasa nyaman di tangan. Emang sih bukan yang sekelas flagship,
tapi lebih baik dibandingkan dengan V27. Untuk baterainya sendiri, Vivo V27 ini ditenagai baterai sebesar 4600 mAh dengan flash charge 66 Watt dan A54 ditenagai baterai sebesar 5000 mAh dengan super fast charging 25 Watt. Nah, kalau dilihat nih ya, emang A54 ini memiliki kapasitas baterai yang lebih besar. Tapi berdasarkan pemakaian gua, ternyata V27 sepertinya memiliki manajemen daya yang lebih baik. Karena di rentang waktu yang sama dengan pemakaian yang rata-rata sama, A54 ini baterainya tuh drop ke 81%, sedangkan V27 ini baterainya drop ke 85% aja. Namun untuk urusan charging, V27 ya lebih cepat dengan pengisian daya dari 6% ke 100% itu 1 jam 2 menit, sedangkan A54 itu dari 8% ke 100% itu butuh waktu 1,5 jam. Untuk urusan performanya, secara skor Antutu 9, A54 ini mendapatkan skor 500 ribuan, sedangkan V27 mendapatkan skor 600 ribuan. Ini terpaut cukup jauh juga ya, sekitar 100 ribuan. Dan ini disebabkan oleh pemilihan chipsetnya, di mana V27 menggunakan Dimensity 7204 nanometer, sedangkan A54 menggunakan Exynos 1380 5 nanometer. Seperti biasa, gua tes dengan main Genshin Impact. Untuk A54 dengan grafis medium di 60 dengan Game Booster Performance Mode, setelah setengah jam itu suhunya naik dari 32,5 derajat ke 40 derajat. Dan baterainya itu berkurang 10%, serta bodi HP itu terasa cukup panas dengan FPS rata-rata di 37,4. Untuk V27 dengan grafis medium di 60, setelah setengah jam itu suhu naik dari 33,1 derajat ke 39,5 derajat. Dan baterai berkurang sekitar 9%. Bodi HP terasa cukup panas dengan FPS rata-rata di 52,4. Beralih ke hasil kameranya, dan ini adalah salah satu hal yang jadi perhatian penting buat gua. Karena kebiasaan gua sehari-harinya itu emang menggunakan kamera baik untuk foto maupun video. Dan dari sini juga gue bakal kasih tahu kenapa angka aja itu nggak bisa jadi tolak ukur satu-satunya. Hasil kamera belakangnya baik si Vivo V27 ataupun Samsung A54 itu, menurut gue ya udah terlihat cukup bagus yang langsung bisa dipajang di sosial media. Tapi keduanya ini memang memiliki karakter yang berbeda. Di beberapa sampel foto bisa dilihat kalau Samsung itu memiliki karakter foto yang lebih naikin detailnya, tapi juga warnanya itu lebih hijau. Sedangkan Vivo ini lebih terang. Pun begitu, ada satu hal yang aneh yang gue rasakan di Vivo V27. Ini terjadi kalau misalnya gue di mode auto, terus gue turunin exposure-nya ke bawah karena gue pengen mendapat foto malam yang lebih gelap. Tapi dari V27 itu malah dinaikin lagi exposure-nya pas sudah jadi. Jadi kayak pakai night mode gitu atau mode auto biasa aja gitu. Kemudian untuk kamera selfie-nya, kalau gue perhatikan ini selfie-nya tuh Samsung lebih tinggi HDR-nya, sedangkan Vivo lebih mulus mukanya walaupun sudah gue nonaktifkan untuk filter mukanya. Lalu untuk kamera portraitnya, lagi-lagi di Vivo gue ngelihat muka gue itu lebih mulus walau filter udah gue matikan. Jadi ya tetap aja kayak pakai filter tapi ya tipis-tipis aja gitu. Kemudian untuk hasil perekaman video, keduanya ini tuh mampu merekam video maksimal di 4K 30 baik kamera depan maupun kamera belakang. Tapi harus gue akui kalau Samsung itu emang lebih dewasa untuk software kameranya. Karena secara penggunaan ini tuh lebih intuitif dan bisa ganti kamera depan dan belakang dengan resolusi yang sama pada saat merekam. Pun begitu, ada satu hal juga yang gue suka dari software kameranya si Vivo. Karena di Vivo kalau kita putar orientasi HP-nya 180 derajat, itu juga tulisannya tuh ikut kebalik. Sedangkan di Samsung ini tulisannya tuh nggak ikut kebalik. Ini tuh ya kayak small simple things yang kadang bikin kita tuh jadi lebih nyaman ketika mengoperasikan kameranya. Kemudian gue juga pernah kan sharing hasil video dari V27 dan A54 di IG Reels gue. Dan pada saat itu gue juga iseng bikin polling dan jawabannya itu berimbang. Ini karena keduanya bisa menghasilkan gambar yang bagus baik dalam kondisi malam maupun siang. Tapi kalau lu adalah seorang kreator yang terbiasa menggunakan CapCut, lu bakalan seneng banget sama si Samsung A54 ini. Ini karena si A54 ini sangat optimal dengan CapCut, dan ini terlihat bahkan dari proses awalnya. Kedua video ini direkam dengan resolusi yang sama, di Full HD 30 fps di A54 dan di V27. Tapi ketika diimport ke CapCut, A54 tuh jauh lebih cepat importnya dibandingkan dengan V27. Jauhnya ini tuh udah jomplang banget. Begitu pula dengan proses ekspornya. A54 itu ekspornya cepat banget, beda dengan V27 yang jauh lebih lambat. Dan jauhnya ini tuh jomplang banget. Dugaan gua hal ini terjadi karena optimasi dari program CapCut dengan chipset Dimensity-nya itu belum optimal sehingga mengakibatkan perbedaan yang cukup signifikan seperti yang kalian lihat ini. Lalu satu hal lagi yang bikin Samsung beda jauh adalah fitur split screen-nya. Dimana gue bisa split screen dengan satu aplikasi di kamera dan satu aplikasi di Google Keep. Jadi gue bisa syuting tanpa menghafal skrip.
Dan di V27 ini belum bisa dilakukan ya. Overall, kalau lu seorang kreator seperti gua dan lu tuh pengguna CapCut, lu pasti bakal seneng banget dengan yang ditawarkan oleh Samsung Galaxy A54. Desainnya premium, IP rating 57, kameranya bagus, baterainya besar, dan CapCut itu berjalan baik banget. Sedangkan kalau lu mencari kamera yang bagus, desain premium, serta performa yang tinggi, Vivo V27 juga adalah pilihan yang baik. Karena semua ini bisa diakomodir dengan baik juga oleh Vivo V27. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya, nyalakan loncengnya dan share ke semua yang membutuhkan. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah. Kelar juga.